Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Ibnu Sina. Nama Yulia Suryani, NPM 171012826254, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah kerja praktek Bapak Octavianza MKom. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi kerja praktek. Berikut slide-nya. Di sini saya mengangkat judul yaitu analisis dan perancangan jaringan mikrotik load balancing pada unit laka lantas Polresta Barelang. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu pertama pendahuluan, kedua gambaran umum instansi, ketiga tinjauan pustaka, keempat metodologi penelitian, kelima hasil dan pembahasan, keenam penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang yaitu unit laka lantas merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang penanganan kecelakaan lalu lintas, di mana unit laka lantas ini berada dalam satuan lalu lintas yang dipimpin oleh seorang kanit dan mempunyai 2 kasubnit dan memiliki beberapa unit. Adapun penanganan kecelakaan lalu lintas ini diinput secara online untuk penerbitan laporan polisi atau LP. Dalam penerbitan laporan polisi ini, kadang sistem memiliki masalah pada koneksi internet yang kurang stabil, sehingga dalam penginputan data menjadi terhambat. Dilihat dari secara kecepatan akses jaringan, maka perlu menggunakan sistem load balancing, di mana berjalan tanpa merubah kecepatan jaringan yang telah ada dan perlu mengoptimalisasi jaringan. Identifikasi masalah. Yang pertama, penggunaan akses internet yang stabil pada unit laka lantas Polresta Barelang. Kedua, belum adanya penggunaan load balancing pada unit laka lantas Polresta Barelang. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang jaringan komputer pada unit laka lantas Polresta Barelang dengan menggunakan mikrotik load balancing. Kedua, bagaimana cara menerapkan manajemen sistem jaringan berjalan lancar dan seimbang menggunakan mikrotik load balancing. Kemudian batasan masalah. Yang pertama, perancangan dengan menggunakan mikrotik. Kedua, pengaturan proxy, firewall, dan security. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian, di mana waktu dan tempat kerja praktek. Di sini penulis melaksanakan penelitian kerja praktek pada unit laka lantas Polresta Barelang yang dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus sampai 30 November 2020. Berikut gambar kantor unit laka lantasnya. Kemudian di sini jenis data penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, data primer, kedua data sekunder. Kemudian jenis dan metode pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara, yaitu tanya jawab langsung kepada pimpinan perusahaan. Kedua, observasi, yaitu metode untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung. Ketiga, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung serta mempunyai dokumen dengan laporan kerja praktik ini yang bersifat teoritis. Kemudian, metode pengolahan data dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, analisa, ketiga, perancangan, keempat, pembuatan, kelima, pengujian sistem, dan keenam, implementasi. Selanjutnya, metode pendekatan perancangan sistem dibagi menjadi 4. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, kedua, membangun desain logis jaringan, ketiga, desain jaringan fisik, dan keempat, pengujian. Kemudian selanjutnya, kerangka pemecah masalah itu dibagi menjadi 9. Yang pertama, studi pustaka, yaitu mengumpulkan suatu informasi atau data-data yang sangat relevan mengenai topik permasalahan dalam penelitian. Kedua, menentukan pokok masalah dan tujuan. Ini dilakukan agar perancangan sistem yang akan dibangun dapat dilakukan dengan lebih terarah. Kemudian ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan data primer maupun data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan sistem yang akan dirancang pada sebelumnya. Kemudian, pengolahan data. Pengolahan data yang memperoleh data yang sudah dikumpulkan menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Selanjutnya, perancangan sistem, yaitu merupakan gambaran suatu desain sistem yang akan dibangun, dimulai dari desain awal dan desain proses yang akan terjadi sampai desain tampilan antarmuka untuk sistem. Selanjutnya, pengujian sistem. Pengujian sistem ini mengamati sejauh mana sistem akan dibangun dan dapat dipermudah serta mendapatkan informasi tentang sistem jaringan melimit bandwidth. Kemudian, pengujian sistem tidak berhasil. Di tahapan ini, sistem yang akan dibangun mengalami kegagalan, maka pada saat itu dilakukannya juga tahap pengumpulan data secara ulang. Kemudian implementasi, di mana implementasi ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang sistem jaringan melimit bandwidth dan membatasi pengaksesan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelum membangun suatu sistem. Selanjutnya, analisa dan pembahasan dibagi menjadi 6. Yang pertama, analisis. Kedua, desain. Ketiga, simulasi. Keempat, implementasi. Kelima, monitoring. Dan keenam, manajemen. Kita masuk ke analisis, di mana analisis dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat keras. Kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak. Kemudian desain. Desain ini merupakan perancangan keseluruhannya yang saya desain setelah saya melakukan analisis. Kemudian simulasi. Simulasi dibagi menjadi 2, yaitu simulasi jaringan sebelum dan simulasi jaringan sesudah. Berikut ini jaringan simulasi yang sebelumnya. Dan ini jaringan simulasi yang sesudah. Sama dengan perancangan yang saya bangun. Kemudian diimplementasi. Implementasi dibagi menjadi 2 juga, yaitu implementasi pada ruang office dan ruang teknis. Di sini tampilan ruangan office, di mana kita masuk ke IP, kemudian kita pilih addressnya, kemudian kita input dan kita apply. Kemudian kita masuk ke implementasi ruang teknis dan juga kita masuk melalui IP, kita klik, kemudian kita pilih address. Kemudian monitoring. Monitoring merupakan hasil dari implementasinya. Dan selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen merupakan aktivitas perawatan dan pemeliharaan dari keseluruhan sistem yang sudah dibangun. Dan di tahap ini, setelah sistem ini berjalan dengan baik, maka pada jaringan LAN di unit Laka Lantas Polresta Barelang. Kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana dari hasil penelitian telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua jaringan baik wireless dan kabel dapat dimanajemen dengan mikrotik. Kemudian, pembagian bandwidth internet ini dengan mikrotik memberikan efisiensi pemakaian bandwidth internet, di mana sistem keamanan jaringan pada unit Laka Lantas Polresta Barelang yang diberikan oleh mikrotik dapat terfasilitasi dengan baik. Dengan adanya mikrotik, maka dapat diketahui jika adanya PC yang tidak dapat melakukan koneksi atau sedang down pada kantor unit Laka Lantas Polresta Barelang. Kemudian saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditujukan kepada unit Laka Lantas Polresta Barelang dan juga peneliti selanjutnya. Untuk unit Laka Lantas Polresta Barelang disarankan untuk dapat menambahkan bandwidth internet dari provider baru dan melakukan load balancing antar provider yang lama dengan provider internet yang baru. Kemudian, akses point diletakkan per ruangan agar anggota dan staf dapat dengan mudah mendapatkan sinyal hotspot sehingga mudah untuk mengakses internet. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.